着耶稣，我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨牵连不断来，我仍然永永远远爱着耶稣。我阿爸天父，是我呀的儿女，是我一生都配得你恩典。我阿爸天父，是我呀的儿女，是用我呵护天父你的旨意。Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh Aba天父，是我呀的儿女，是我一生都配得你恩典。哦阿爸天父，是我呀的儿女，是用我呵护天父你的旨意，pakailah sesuai dengan rencanamu，是用我呵护天父你的旨意。Ayo bersih-bersih, Li. Ya, bentar lagi Imlek harus bersih-bersih. Iya, nanti kalau nggak dimarahin. Padahal masih capek sih sebenarnya. Hai, kalian sedang apa? Lagi Lagi beres-beres rumah. beres-beres supaya bersih. Kan mau Imlek. Oh, disuruh mama. Ayo bersih-bersih. Kalau disuruh doang. Iya, tapi kan memang harus lebih bersih katanya kalau Imlek supaya bersih baru. Ya memang sih, kalau Imlek itu bersih-bersih supaya kalau keluarga yang datang nyaman. Kita kan kalau Imlek ketemu sama engkong, sama Nai-Nai, sama Ii, Ai, lah semua sama kita kan senang ketemu keluarga. Bagus deh. Lanjutkan ya. Tapi ingat jangan lupa sebentar lagi ibadah sekolah minggu. Oke, Ya, siap. habis ini Bentar lagi. bersih-bersih terus Mandi. jangan lupa sekolah minggu. Mandi Ya. dulu. Siap. Iya. Oke. Sip, ya. Oke. Rajin ya. Oke deh. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita kembali ketemu di ibadah kita walaupun masih online ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang Kak Elika ditemani oleh kakak yang cantik dan kakak yang ganteng. Kakak Uli dan kakak Rio. Oh ya, kita akan mulai ya ibadah kita. Kita akan berdoa dulu. Kita akan berdoa. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh tiba pada hari ini di
di mana kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, di mana kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ibadah yang boleh kami laksanakan ini menjadi ibadah yang baik, menjadi berkat baik guru buat anak-anak sekolah minggu, baik juga untuk guru-guru sekolah minggu dan semuanya yang mendengarkan ibadah ini melalui YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik udah siap memuji Tuhan? Siap. Mana suaranya? Siap. Siap. Ayo kita nyanyi senang bertemu dengan Tuhan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Yesus. Oh sananya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow 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 wow. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Dari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, yeay. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Sinen kuaile, kungsi kungsi, kungsi kungsi, kungsi kungsi. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Imlek bagi Imlek, yang ya, Imlek. merayakan. Kak Uli pakai baju congsam, Kak Lika pakai baju congsam, Karyo baju Kemeja merah. merah, nggak apa-apa. Imlek itu tandanya apa? Kita bersyukur pergantian tahun baru di kalender Cina. Ya adik-adik, oke. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family,
sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hati. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hati. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik semua supaya firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati kita. Kita akan angkat pujian Tiada Yang Seperti Engkau.
siapkan hati kita untuk berdoa, untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berkati semua adik-adik yang ada di rumah semuanya Tuhan. Biarlah mereka dalam konsentrasi yang penuh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan roh pengertian kepada anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka mengerti firman-Mu dan mengerti apa rencana Tuhan dalam setiap kehidupan adik-adik yang ada Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Akhirnya kita dapat angpau. Padahal masih udah semoga dikasih aja sedangkan waktu dateng terus apa lagi ya orang belum ada yang datang nih mati ya dia tunggu aja semoga Benar, barisnya benar. Nah, kan rapi. Saya Tiongki itu. Bagi duit dulu. Tiongki itu apa tuh? Nih, mau yang tebal, mau yang tipis. Oh, yang tebal. 20 semua. Nih, jadi anak baik ya. Terima kasih. Dah, Jangan ya. aku. Ini dia dapat tunjangan 1. Dua tuh. Nih, 50.000. ya yang lain mana? Oh, nggak ada. Masih aja. Kalau aku ya kalau ini bukan mau boleh nggak ya? Tidak, Nggak kita dapat angpau lagi. boleh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan ini tuh buat yang belum menikah. Oh, jadi dia harus ngasih. Iya. Harus. Jadi sekarang gitu. Jadi, Yang dulu. Yang benar. oh, Aku bukan orang Cina. Ini berkat dari Tuhan, ya. Ini bagi-bagi, tapi kamu harus tetap jadi apa? Jadi anak Tuhan yang baik ya. Oke, terima Ya. kasih. jadi soal minggu. Ya. Ingat loh, kamu harus kasih perpuluhan. Ya, dulu kasih. Ya, sok. Benar. Dua. Ya, cuma satu lah. Buat yang lain Yang nanti. tipis, yang tipis ini. Jangan aku. Sama nanti sisihkan yang bilang. Ya. Tuh. Ya. Saya dapat angpau perpuluhan buat Tuhan ya. 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 Kasih. Ya. Ibu dapat berapa? Tuhan berkati ya. Ingat Imlek juga tetap Tuhan yang memberkati ya. Betul. Terima kasih. Kita jalan yuk. Dadah. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Sebelumnya Tante Erika mau bilang kongsi pacai ya. Nah, kita kali ini akan membahas tentang Imlek ya. Apa Imlek itu? Imlek itu tahun baru, tahun barunya tanggalan Cina gitu ya, tanggalan Cina. Kalian lihat nggak dari awal tadi ketika pada awal ibadah ini dibuka bahwa ada dua anak yang sedang bersih-bersih rumah ya. Nah, dalam tradisi orang-orang Tionghoa bahwa kalau mau Imlek itu semua harus bersih-bersih, semua lantai-lantainya disapu, lemari-lemarinya dilap gitu ya, jendela-jendela dibersihkan. Wah, luar biasa ya sambutannya untuk menyambut persiapan untuk menyambut tahun baru ini dipersiapkan dengan matang, dengan baik gitu ya. Nah, itu mereka persiapkan agar ketika keluarga berkumpul keadaannya rapi, bersih gitu ya. Nah, tetapi ada satu hal yang Tante Erika petik dari pelajaran bersih-bersih ini ya. Bersih-bersih tidak harus selalu
kalau mau tahun baru atau mau kalau misalnya ada hari raya Natal atau apa, bersih-bersih itu harus selalu dilakukan oleh kalian, ya. Bukan saja bersih-bersih secara lingkungan, secara jasmani, bukan ya, tetapi bersih-bersih secara apa? Secara hati kita, secara rohani, ya. Nah, itu satu hal yang baik yang dari tradisi tahun baru Cina. Ada satu lagi tradisi yang baik ketika dalam tahun baru Cina ini disediakan kue keranjang, ya. Tahu kue keranjang atau disebut juga dodol. Ya, dodol ini melambangkan sesuatu yang manis, ya, sesuatu yang manis. Dan mereka itu harus selalu ada gitu ya. Ya nggak apa-apa sih kita juga ikutan makan, karena ya dodolnya enak ya. Tapi selain itu juga dodol ini melambangkan sesuatu yang manis. Seperti pujian yang tadi ya, sukacita bertemu dengan Yesus. Kita sukacita di dalam tahun baru ini, kita sukacita bertemu dengan saudara-saudara, dengan orang tua kita yang sudah jarang ketemu, ya, jarang ketemu. Nah, di situ juga nanti kita juga ada juga selain dodol biasanya ada buah jeruk. Buah jeruk juga sesuatu yang melambangkan yang menyegarkan, manis gitu ya. Nah, tapi ada satu keyakinan bahwa ketika mereka merayakan tahun baru ini, mereka memberi apa? Tadi ada ya, sebelum pujian yang keberapa tadi itu ada bagi-bagi angpau. Sama siapa? Sama anak-anak. Karena gini loh, ada ceritanya. Waktu itu kenapa ada perayaan tahun baru Cina ini? Karena waktu itu ada satu apa ya disebutnya ya, raksasa yang mau mengganggu desa, bukan mau lagi, sering mengganggu desa. Tetapi suatu kali raksasa ini ketakutan dan pergi, bahkan tidak pernah kembali lagi. Karena apa? Ternyata si raksasa ini ketakutan melihat anak kecil yang berbaju merah, ya, anak kecil yang berbaju merah, dan si anak kecil ini tidak kelihatan takut, mereka malah kelihatannya bergembira. Nah, ada satu juga pelajaran di sini bahwa anak kecil ini bukan menjadi suatu pengusir dari si raksasa ini, bukan. Tapi ada satu hal yang ada di dalam diri anak ini, apa? Sukacita, ya. Ada satu ayat di dalam Roma 3 ayat 28 ya. Roma 3 ayat yang ke-28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, di dalam perayaan ini juga bukan karena kita melakukan ritual ini karena kita supaya tidak ada raksasa yang mengganggu kita, raksasa yang akan jahatin kita, bukan. Tetapi karena iman kita yang tetap pada Yesus, kita berkumpul dengan saudara-saudara kita untuk apa? Untuk bersuka cita, ya. Ada satu hal yang kita bisa petik bahwa persekutuan dengan saudara-saudara kita itu sangat penting, apalagi dalam suasana yang bersuka cita. Kita boleh ambil satu peringatan di mana kita memperingati sesuatu mungkin secara tradisi, tetapi kita tetap beriman kepada Tuhan. Satu lagi, ketika ada tadi diberi angpau juga ya, waktu diberi angpau, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa orang tua kita diberi berkat dan mereka bisa menyalurkannya kepada kita. Wow,
nggak cuma dikasih angpau ya, nggak cuma kasih berkatnya itu berupa angpau gitu aja, bukan. Tetapi berkat yang orang tua kalian terima disalurkan kepada kalian itu semata-mata apa? Karena berkat dari penyertaan kita kepada Tuhan, ya. Nah, di dalam Ulangan 28 ayat yang kedua, ini juga nanti akan menjadi ayat hafalan kalian ya. Ingat, Ulangan 28 ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika, ada jikanya ya, jika engkau mendengar. Ya, sekali lagi, jika engkau mendengarkan apa? Mendengarkan orang nyanyi, mendengarkan Tante Erika bicara, enggak. Tapi di sini dikatakan mendengarkan suara Tuhan. Wah, gimana saya mendengar suara Tuhan? Bukan seperti mendengar suara Tuhan yang langsung, Erika, kamu harus berbakti kepada Tuhan. Erika, kamu harus rajin berdoa. Oh, bukan, ya, bukan seperti itu. Ya, dikatakan di sini bahwa Tuhan akan memberikan berkatnya kepadamu jika engkau mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan di sini adalah bisa dikatakan juga adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini banyak sekali perkataan-perkataan Tuhan yang kalian baca, kalian tahu dari Alkitab ini. Banyak sekali hal-hal yang harus kalian lakukan. Rajin berdoa, rajin beribadah, tetap berharap. Dan yang terpenting, ada buah-buah yang ada di dalam diri kalian yang semakin hari orang-orang semakin lihat. Ya, di antaranya apa yang selalu kita sedang pelajari di bulan ini? Sukacita, kasih, kedamaian, dan apa lagi? Ada 9 ya, yang di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ada 9 buah roh. Nah, di sini di dalam firman Tuhan ini, Tante Erika sekali lagi mau mengingatkan bahwa kita boleh merayakan Imlek, kita boleh merayakan mungkin ada tradisi-tradisi di keluarga kita, tapi tetap ingat tujuan kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Iman kita tetap kepada Yesus. Ya, dan kita tetap mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekali lagi untuk ayat hafalannya. Ulangan 28 ayatnya yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Ya, anak-anak, kiranya Tuhan memberkati dan biarlah kiranya selalu sukacita ada bersama di dalam hati kalian sehingga kalian selalu rindu bertemu dengan Yesus walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini kalian beribadah online, tetapi ketika kalian mengundang Yesus dan sukacita ada di dalam hati kalian, Tuhan Yesus akan menolong kalian untuk tetap rindu, untuk tetap ingin bersekutu dengan Tuhan. Dan satu lagi jangan lupa, tetap berdoa. Berdoa buat siapa? Berdoa untuk diri kita, terlebih berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita, agar tidak menjadi lemah. Ya, lemahnya lemah tubuh, tidak, bukan. Tetapi maksudnya lemah jadi malas ikut sekolah minggu, karena bosan online. Jangan, ya. Biarlah segala berkat menjadi bagian kita karena kita tetap memelihara firman Tuhan. Kita mendengarkan suara Tuhan dan kita menyimpannya di dalam hati kita. Ya, firman Tuhan tidak akan kita panjangkan dan biarlah kiranya selalu berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan ada bersama dengan kita semua. Sampai jumpa lagi. Hai anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang
tiba saatnya kita mau berdoa. Mari kita semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah tolong menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih buat firman yang Tuhan telah sampaikan melalui guru sekolah minggu. Biarlah firman itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami anak-anak Tuhan. Biarlah anak-anak kami boleh mengerti dan boleh menjadikan pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi kami boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati guru yang sudah menyampaikan firman, biar Tuhan pakai terus lebih heran, jadikan berkat-Mu Tuhan bagi anak-anak. Juga memberkati orang tua yang mendampingi anak-anak, biar Tuhan juga memberkati orang tua, berikan hikmat kepada orang tua sehingga boleh menyampaikan firman yang diterima ke anak-anak dengan penuh sukacita. Karena firman yang telah diterima itu Tuhan boleh bertumbuh dan boleh menguatkan anak-anak, orang tua, juga guru-guru yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, memberkati guru-guru yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, baik WL, singer, pemain musik, LCD Tuhan, juga semua Tuhan yang terlibat di dalam ibadah online ini Tuhan memberkati, Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, memberkati kami semua, anak-anak, orang tua, guru-guru. Biarlah walaupun ibadah online kami tetap merasakan jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga firman yang kami terima Tuhan benar-benar bertumbuh Tuhan, benar-benar menjadikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo anak-anak, kita mau akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah online selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan dan bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Amin. Hai, apa kabar? Dengan Kak Dian nih, Kak Dian mau kasih informasi loh. Anak-anak, minggu depan anak-anak tolong ya menyediakan nasi secukupnya dan telur dadar. Ingat ya, telur dadar bukan telur ceplok. Kita mau membuat acara di minggu depan karena kita akan merayakan Hari Kasih Sayang atau yang biasa disebut Hari Valentine. Tapi karena kita anak Tuhan, kita akan pakai satu ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, ingat ya anak-anak, untuk minggu depan, jangan lupa siapkan yang tadi Kak Dian sebutkan. Oke, terima kasih.